Dengan Dokter Ina akan mensosialisasikan pentingnya vitamin D. Ya, pentingnya vitamin D. Apa itu vitamin D? Ibu-ibu, adik-adik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini, diberikan sehat. Tapi nanya dulu nih, udah pada vaksin apa belum nih? Udah. Alhamdulillah. Ya, harus ya Bu ya, vaksin banyak. Ulah enggak, kemudian kita masih dalam pandemi loh, ini belum selesai pandemi kita. Ya jadi kalau bisa mah di booster. Ya, kalau bisa di booster. Jadi 3 kali lah minimal. Iya. Minimal 3 kali. Alhamdulillah. Ya. Tadi udah dijelaskan yang pertama tentang vitamin D. Ngap ya ini ya, punten apa lagi saya jauh-jauh biar saya bisa ngomong. Udah di booster inilah ya. Mohon. Ya, saya di sini ingin menjelaskan tentang vitamin D. Sebetulnya vitamin D di kita itu gampang banget. Ya, ibu-ibu keluar olahraga, tapi olahraganya kena jam 11. Logika jam 1. Tuh, vitamin D urang teh gede pisan di matahari teh. 50.000 IU 5 menit aja. Ya, tapi ada tapinya. Masuknya vitamin D dari matahari itu sanes ti dieu. Ti dieu tah. Janten teu kenging aya ieu. Kalau kita mau jemuran ininya dibuka dia. 5 menit aja. 50.000 IU masuk. Nah, namun buat yang seperti saya rada sesah tak kumaha tah. Banyak orang kudu kaluhur gitu nya. Kudu kaluhur terus buka gitu. Da tetanggi oge kan ningali ya. Oke. Dari makanan apa yang paling banyak vitamin D-nya? Jelas susu. Tapi karena kita sudah kehilangan vitamin D di dalam tubuh kita secara kronis, artinya kita ini udah kehilangan vitamin D dari lama. Bahkan ketika kita di dalam kandungan ibu kita juga udah kehilangan vitamin D. Sebab naon? Sebab ibu kita juga kurang pergi atau kurang mengkonsumsi vitamin D. Jadi ada mutasi dari gen kita yang menyebabkan kita tidak bisa menyerap vitamin D. Artinya apa? Artinya kita harus dapat vitamin D yang alamiah atau yang esensial. Nah, vitamin D itu kalau tidak diberikan suplemennya, ya nggak dapat. Dari matahari juga bukan vitamin D yang langsung kita pakai. Dia harus diolah heula di dalam tubuh kita. Karena dari vitamin D dari matahari kita dapatnya D2, vitamin D2. Yang ada yang kepake sama tubuh kita harus dalam bentuk D3. Jantan, begitu matahari masuk, harus masuk dulu ke DNA kita, DNA yang bermutasi. Kumaha terangna DNA kita mutasi? Kalau resan abdi tos aya penelitian nyalira. Ya,
Ya, saya punya 900 data. Dan 900 data ini 100% semuanya mengalami mutasi pada DNA yang namanya VDL. Artinya agak percuma kurang oke moe maneh gitu. Moe maneh agak kurang gitu kan ya. Nggak terlalu manfaat, artinya harus ditambah. Kalau dari makanan itu tadi, ini telur mengandung banyak sekali vitamin D. Susu juga mengandung banyak vitamin D. Nah, karena kita sudah lama kehilangan vitamin D ini fungsinya apa sesungguhnya? Yang pertama adalah menjaga daya tahan mukosa kita. Daya tahan mukosa kita tuh ada di mana aja? Ada di hidung sama ada di saluran pencernaan. Ibu-ibu COVID masuknya kan dari saluran nafas. Karena apa? Karena memang daya tahan saluran nafas kita juga nggak bagus. Semua ini bukan kita aja, bukan kita aja. Ini global, dunia semua mengalami ini. Tapi kumaha carana orang memperbaiki daya tahan mukosa itu. Mungkin ibu-ibu juga sudah lihat atau dokter juga menyampaikan, putra ibu berat badannya kurang misalnya. Putra ibu bagus berat badan, tinggi badan kurang. Mungkin ibu-ibu juga udah dengar kata-kata stunting. Stunting itu tinggi badan kurang daripada grafiknya di bawah 2 persental gitu. Nah, kebanyakan Jabar stunting dan kebanyakan di daerah Jabar kekurangan vitamin D. Tahu kan, kita coba anak-anak kita, bahkan kita sendiri ya, karena kalau ditanya sehat, terutama perempuan ya, ibu-ibu, anak-anak remaja putri itu calon-calon ibu nantinya. Kami badan kita sudah tidak sehat, bagaimana anak kita? Nah, apalagi tentang vitamin D, selain untuk daya tahan mukosa hidung sama mukosa saluran cerna, vitamin D juga dibutuhkan untuk memasukkan kalsium. Jadi orang teh percuma makan kalsium seueur-seueur oke, tapi vitamin D kita kurang, tidak akan terserap itu si kalsium. Efeknya naon ya, stunting tadi, jadi berat tinggi badan tidak mencukupi gitu. Itu yang pertama, yang paling utamanya itu. Yang kedua apa? Kalsium ini ternyata menekan alergi. Jantan ini udah ada urutannya nih, ya. Kurang vitamin D, kalsium gak masuk, alergi muncul. Tadi tos aya ngobrol sareng Abi. Iya dok, ini kalau dikasih makan ini, kenapa jadi mencret anak saya? Berhenti ini, anak saya gak mencret. Atau, ya kan Bu, masuk pertama, tiba-tiba anaknya mencret. Tidak mencret. Tapi begitu pemberian kedua, ketiga jadi mencret. Tapi itu bisa disebabkan juga karena kehilangan kalsium. Jantan alerginya muncul. Nah ini yang perlu mekanisme kita yang harus kita perbaiki. Saluran cerna penyerapannya bagus, kemudian saluran nafas daya tahan tubuh kita juga bagus, lalu asupan di kalsium juga bagus. Sehingga si alergi ini tidak akan muncul. Alergi yang mana sih dok? Itu alergi yang tipenya lambat. Kalau alergi yang tipenya cepat, kebanyakan memang diturunkan di keluarga. Jantan kami ayah, nini, urang, misalnya asma gitu dah. Nah itu tuh diturunin. Atau memang kita makan apa terus jadi gatal. Nah itu kemungkinan besar diturunin. Tapi ada satu yang kita sebut dengan alergi tipe lambat. Ya, alergi tipe lambat ini kaitannya dengan daya tahan saluran cerna biasanya. Nah, jadi dengan itu saya punya obsesi bahwa masyarakat kita harus melek vitamin D. Jadi yang dewasa harus minum paling tidak 2000 IU sehari. Bentuknya bisa soft gel gitu. Kebanyakan ada yang besar, misalnya 5.000 atau 10.000 IU gitu. Itu cukup 1 kali seminggu minumnya. 1 kali seminggu. Nah kalau anak-anak ini harusnya antara 400 sampai 800. Tapi balik lagi karena penelitiannya udah banyak anak-anak yang kekurangan vitamin D, maka 1000 IU sehari juga nggak apa-apa. Nah
nanti akan dibagiin vitamin D. Yang dewasa cukup minum 1 kapsul seminggu aja. 1 kapsul seminggu. Anak-anak 1 tetes aja ya, setiap hari, tapi mun barudak setiap hari. Nah ini fungsi. Contohnya ini yang untuk anak-anak. Kade ulah lepar, sanes tetes mata. Sanes tetes mata. Ieu diteteskeun satetes we. Dina nya dina mamun gitu, cukup sekali sehari. Nah, yang dewasa dapat ini. Ini isinya 10.000 IU. Lepar 20.000 IU satu ini. Jadi cukup 1 kali seminggu. Ini 4 isinya. Jadi ini cukup untuk 1 bulan. Ini untuk cukup 1 bulan. Yang ini juga cukup untuk 1 bulan. Oke, upami peryogi deui ya kantun di belakang saya ada yang berdiri, di belakang saya yang berdiri kalengesan wargi di dia. Tapi mah saantosna ieu ibu abdi mah uwi. Abi mah uwi kademo. Gratis saya. Gratis. Alasan untuk Linten yang mah gratis. Meser. Kami meser di dia mau hargina mirah. Untuk kepentingan ini mah. Lima obsesi saya. Kurang teh kedah sehat. Kurang sehat, anak-anak kita sehat. Satu lagi yang belum saya jelaskan tentang vitamin D. Vitamin D itu meningkatkan kecerdasan. So upami urang hoyong barudak urang paralinter gampil ngajar gitu, gampil diajarna sok ngawitan ka vitamin D. Jangan takut kelebihan vitamin D. Kelebihan vitamin D tidak ada efek yang berarti. Kelebihan vitamin D malah justru tulang kita jadi kuat. Karena asupan kalsium, tarikan kalsium kita, absorpsi kalsium kita jadi bagus. Kalsium dari mana ya? Kalsium dari makanan. Kalsium, kaitan kalsium dengan makanan. Dinateri itu pang ageng-ageng kalsium. Jangan nggak suka sama teri saya. Dina brokoli oke gitu. Ageng-ageng kalsium. Dina susu oke sambil salarasna. Tapi ya kalau misalnya tidak ada penyerapan percuma kan. Nah iya kengi teras dia kanggo anu dewasa sareng anu remaja putri ya. Bukan hanya remaja putri sih, remaja putra oge mangga, pami aya di bumi aya bapak oge mangga gitu dipasihan. Lansia bisa. Lansia yang ini. Anak-anak yang ini khusus. Ini sampai 15 tahun. Yang ini ya, sampai 15 tahun kalau ada 15 tahun pakai yang Terus abdi teh sareng Gelora aya penelitian. Ade milarian sampel nanti anak-anak yang di bawah berat badannya dan di bawah tinggi badannya. Usianya usia PAUD. Nah, nanti mungkin kita akan minta data ke ibu-ibu sadayana ya. Kami datanya memang kemudian masuk ke dalam kriteria yang diteliti, tapi hoyong nyungkeun ka ibu-ibu sadayana widi supados di ku abdi dijantankeun sampel. Nantinya akan dapat vitamin D terusan dan makanan sehat nantinya. Tapi itu bagi mereka yang memang berat badannya di bawah dan tinggi badannya juga di bawah. Mangga anu bade ditaroskeun. Pami anu bade naros anu wantun ku abdi pasien. Apa? Dokter, aku dulu yang udah ditimbang. Simbolis lah. Di kota. Nomor telepon. Udah. Itu ibu akan ulang tahun. Kalau ulang kali nama ya. Kita biasa jantan. Biasa. Udah tadi. Ya ada ditimbang. Terima kasih. Tetesin
ya, Dek? Di makanan ya, ditetes ya. Enak. Berapa tetes? Satu tetes aja. Tetes aja. Satu tetes. Buat kakaknya sama? Sama. Sampai 15 tahun. Satu tetes sehari di makanan, di air minum boleh. Ya. Sampai umur 15 tahun.